Hai semua, saya Jackson dan selamat datang di channel YouTube saya, Company Insight. Di video ini saya akan bahas tentang the rise and fall of the Weather Channel dan apa yang harus mereka lakukan agar tetap relevan di zaman sekarang. Successful cultural trends selalu berkaitan dengan periode waktu. Ini memegang value yang penting dalam consumer-based economy. Pada masyarakat di 2021 ini, kita bisa lihat kebangkitan dari cultural relics yang digali kembali dan dijual hingga menghasilkan profit. Ada beberapa industri yang baru-baru ini memanfaatkan kembali estetika tahun 1990-an. Kita bisa lihat National Basketball Association atau NBA menjadi trending karena memanfaatkan skema warna-warna terang dengan league-wide mereka modern classic dalam jersey yang dikenakan untuk musim tahun 2021. Kayak gini nih, kalau kamu penasaran apa yang dilakukan Liga NBA untuk menyentuh generational nostalgia. Keren banget. Secara pribadi untuk saya yang besar di Amerika di era 90-an, saya ingat beberapa atmospheric elemen yang dulu terkenal, tapi memudar di masa sekarang. Inilah The Weather Channel yang selalu jadi background di dokter gigi, di dapur ibu saya, di sekitar Radio Shack yang ada di mall. Ini adalah memori yang positif dari sebuah soothing background noise yang berisi informasi tentang perubahan cuaca yang selalu nggak menentu. Hari ini, kita akan bahas tentang the rise and fall dari sebuah perusahaan yang ada di mana-mana ini dan bagaimana Weather Channel menurut pandangan saya dapat tetap relevan dengan kaum milenial dan Gen Z young adults masa kini. Tapi, sebelum kita mulai, kalau kamu menyukai video-video seperti ini, tolong like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu bisa tahu jika ada video baru setiap minggunya. Terima kasih, mari kita lanjutkan bahasan the rise and fall of the Weather Channel. History of the Weather Channel. Saya bahas bagian ini singkat saja supaya kita tetap fokus ke bagian penting. The Weather Channel punya sejarah yang panjang kalau diceritakan. Perusahaan ini dimulai tahun 1980 oleh Landmark Media Enterprise. Broadcaster kawakan John Coleman membuat gagasan untuk Weather Channel supaya menjadi channel pertama yang menyediakan localized weather untuk pemirsanya dengan teknologi Weather Star Computers. Agar kamu tahu, dulu Weather Channel berbeda banget dengan yang kamu lihat sekarang. Cuma sebuah channel biasa yang hanya menyiarkan statistik cuaca, gak ada muatan entertainmentnya sama sekali. Hal ini berubah di tahun 1986 saat perusahaan pindah haluan menjadi Anchor-based News Network dan membranding channelnya menjadi The New Weather Channel. Di tahun 90-an dan awal 2000-an dianggap sebagai tahun puncak untuk Weather Channel. Di tahun 1993, sekitar 90% kabel TV masyarakat Amerika berlangganan Weather Channel. Jadi, channel ini terdistribusi dan cakupannya luas di seluruh Amerika. Teknologi meningkat dengan peralatan-peralatan lebih mumpuni untuk weather forecasting yang lebih akurat. Channel ini juga melaunching sebuah program naratif termasuk diantaranya Storm Stories yang populer yang pernah menayangkan pengalaman seseorang yang menakutkan di tengah bencana mematikan yang berhubungan dengan cuaca. The first sale of the Weather Channel. Pada tahun 2008, Landmark menjual channel ini dan terjual senilai $3,5 miliar ke NBC Universal, Bain & Blackstone Group. Walaupun gak ada informasi yang dirilis ke publik karena ini adalah perusahaan swasta, konsultan SNL Kagan memperkirakan kalau channel ini mendapat untung $110 juta di tahun 2007 dan channelnya sendiri bernilai $1,5 miliar. Hidden gems dari kesepakatan ini adalah weather.com dan weather.co.uk. Waktu itu, web tracking firm Comscore menempatkan weather.com sebagai website paling populer nomor 16 di Amerika. Mereka menghasilkan $100 juta per tahun. Sebagai konteks yang tepat, saat itu Facebook menghasilkan $150 juta per tahun dan bernilai $15 miliar. Wah, zaman udah berubah ya. Sekarang Facebook bernilai lebih dari $700 miliar. Jadi kesepakatan di tahun 2008 kira-kira hampir seharga Facebook. Masa ini adalah masa kejayaan Weather Channel. NBC juga punya Weather Channel-nya sendiri pada masa itu. Jadi sebagai bagian dari integrasi, banyak meteorologis Weather Channel yang tampil on-cam diberhentikan. Dan strategi channel ini berubah dari long-form programming menjadi hanya live forecast programming. Selama masa ini banyak pemirsa setia yang komplain tentang perubahan ini. Seiring waktu, tren berubah, menjauh dari melihat cuaca di TV. Di tahun 2014 mulai terjadi penurunan pada jaringan-jaringan ini dengan DirecTV yang melepas Weather Channel, diikuti oleh Verizon Fios di tahun 2015. How the Weather Channel lost $1 billion. Official revenue dan statistik memang tidak di-provide secara publik, tapi angka-angka ini bisa menunjukkan sedikit bagaimana situasi semakin memburuk.
Pada tahun 2015, IBM membeli banyak banget aset Weather Channel, termasuk Weather.com, Weather Underground, aplikasi mobile dan data platform seharga $2 miliar. Ada sebuah sinergi ketika IBM ingin menggunakan Watson Technology untuk memprediksi cuaca. Beberapa tahun kemudian di tahun 2018, Byron Allen, kepala Entertainment Studios, membeli aset TV Weather Channel seharga $300 juta. Walaupun angka ini cuma perkiraan, kayaknya value lebih dari $1 miliar telah dihancurkan selama 10 tahun terakhir jika dibandingkan dengan value senilai $3,5 miliar yang dibayarkan untuk perusahaan pada tahun 2008. Kemungkinan dari sisi programming Weather Channel. Worse weather equals more audience for the Weather Channel. Agak mundur sedikit, pasti kamu tune in ke Weather Channel di TV-mu atau melihat weather.com kalau ada cuaca buruk atau bencana alam parah yang terjadi. Kalau saya melihat sejarah penonton Weather Channel di 4 tahun terakhir, kamu pasti bisa lihat kalau ada peningkatan penonton mingguan signifikan yang terjadi di bulan September setiap tahunnya. Ini karena adanya seasonal hurricane season di North Atlantic. September 2017 karena adanya badai Irma kategori 5, 2018 karena badai Florence, dan 2019 karena badai Dorian yang juga adalah kategori 5. Akan selalu ada potensi massive viewers selama bencana alam. Ini adalah di mana Weather Channel memegang pasar di seluruh negeri seperti yang dikatakan Forbes. Weather Channel mendapat 70 juta viewers tahun 2017, tahun di mana beberapa badai dan kebakaran hutan melanda Amerika. Ilmuwan memprediksi bahwa beberapa kota akan mengalami peningkatan temperatur hingga 3 derajat Fahrenheit di tahun 2020. Peningkatan iklim seperti ini akan membawa dampak bagi pasangnya air laut, badai besar, dan bencana alam lainnya yang pasti menimbulkan adanya viewership. Ketika hujan, Weather Channel pasti kecipratan suksesnya. Kalau kita lihat rata-rata weekly audience tahunan, trennya jelas menurun. Hal ini menjadi semakin buruk untuk Weather Channel yang pasti akan kehilangan pemirsanya. Pertanyaannya adalah bagaimana Weather Channel bisa menemukan jalan kembali ke daily routine masyarakat Amerika yang menghasilkan revenue? My thoughts, the 2.5 second hook for the Weather Channel. Kamu pasti nggak menyadarinya. Orang-orang punya quick access ke Weather Channel melalui ponsel mereka. Orang-orang itu menggunakan layanan dan mensupport infrastruktur Weather Channel. Dengan aplikasi standar di semua Apple iPhone, selain daily practicality, bagi pengguna iPhone dan pengguna Android yang mendownload aplikasi gratis Weather Channel, perusahaan memegang 2 kunci emas. Orang-orang dengan daily routine yang cuma butuh 2,5 detik untuk melihat aplikasi cuaca di ponselnya untuk bersiap menjalani hari, sudah secara otomatis terikat dengan Weather Channel. Nah, ini adalah aspek pertama dari Golden Key yang tadi disebut. Attention. Pivot yang mulus pada modern attention economy, saya yakin Weather Channel akan menemukan jalannya kembali ke cultural relevance. Supply and demand, the new and old era of weather. Setelah mendapatkan attention baik dengan taktik clickbait atau melalui value-based merit, Weather Channel berhak mendapatkan perhatiannya. Saat hal ini menyediakan layanan konkret dan praktis. Bagaimanapun demand turun bagi long-form weather-based programming, Discovery Channel-esque programming dari Weather Channel yang klasik. Sangat cocok dengan zaman cable and satellite television. Kalau kita telusuri lebih dalam di masa streaming age of entertainment saat ini, Weather Channel mungkin relevan, tapi nggak lebih dari 2,5 detik atensi per hari. Jadi, di mana opportunity-nya? Era streaming ini punya banyak asupan soothing ambient background music. Tapi stands out dalam bidang ini nggak mengkomando 2 benefit, yaitu informasi dan ambience. Attention grabber What's Today Weather adalah pancingan yang bagus untuk menarik viewer. Sebagai warga negara Amerika, saya nggak pernah tahu asal cuaca saya dari mana. Saya nggak memikirkan tentang itu. Saya dengar istilah-istilah seperti AccuWeather Forecast dan Weather on the Ones, lalu memprosesnya sebagai Time for the Weather. Lagi-lagi dalam attention basis, Weather Channel bagus sekali. Tapi supaya lebih baik, mereka harus menyentuh basic human desire untuk tetap aman bagaimanapun elemental condition-nya. Kalau saya jarang sekali melihat aplikasi cuaca di iPhone saya lebih dari sekali dalam sehari. Kalau Weather Channel bisa kembali ke rutinitas orang-orang ketimbang cuma lihat 2,5 detik, mereka bisa menang dengan potensi advertisement yang besar. The opportunity arise for innovation. Dari pandangan saya, alur awal dari Weather Channel adalah zen ambience dan kepraktisan pada masanya. Sekarang zaman sudah berevolusi dengan pasar.
menjadi water source yang dominan terkunci di Apple iOS, tapi nggak butuh lagi stasiun TV, di luar pada saat terjadinya bencana alam, moneymaker low budget yang nggak butuh kru, channel YouTube regional yang besar untuk di-stream selama 8 jam sehari dengan host, dengan materi siaran yang umum dan fokus untuk membuat renovasi estetika akhir 90-an atau awal 2000-an, dari musik, skema warna, hingga ke tipe wajah digital yang mengindikasikan adanya kebangkitan kultur di era tersebut. Mungkin kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa akhir 90-an dan awal 2000-an? Saya sudah cukup lama mengerjakan teori kebudayaan, mencatat tren apa yang populer sekarang dan implikasinya pada taste of contemporary demographic. Teori ini berdasar pada konsep sederhana bahwa individu cenderung kepada kenyamanan dan gaya yang terimpresi pada saat mereka muda. Kalau kamu cari tentang artikel Weather Channel di Google, akan ada sekitar 20-30-an yang menunjukkan kalau rumah orang tua mereka atau masa kecil mereka diwarnai dengan local on the edge, dengan elevator music yang berubah secara musiman. The Broadcast Zen Ambience Market. Solusi paling bagus untuk cara money making yang sederhana datang dari passive viewing streaming market. Zen Ambience ini membanjiri YouTube dengan channel yang berfokus pada ASMR atau chill study or hangout music. Ini mungkin menjadi channel-channel yang populer dan streamer yang sukses, tapi mereka memenuhi kebutuhan, yaitu relaxation of sound. Weather Channel mempunyai genetic memory dari Broadcast Zen Ambience. Coba lihat Weather Scan dari tahun 2003. Menurut saya tahu bahwa nostalgia memainkan peran dalam kesukaan dan ketidaksukaan saya, terutama kalau berhubungan dengan kenyamanan. Kalau saya ingin merasakan kehangatan dalam bekerja, saya merasa hangat seperti sedang berada di dekat perapian ketika saya menyetel arsip YouTube Weather Scan. Weather Channel punya cerita sejarah yang panjang tapi nggak lagi relevan dengan masyarakat sekarang. Potensi untuk menemukan kembali komoditi ini sangat mungkin jika melihat infrastruktur Weather Channel di masa sekarang dan skeleton kru mereka yang mengupdate informasi ke YouTube stream tanpa henti. Dengan melakukan ini, Weather Channel akan mampu menemukan jalan kembali lewat viewers mereka yang ingin relax dengan nostalgia dan banyak informasi yang mungkin nggak dieksplor oleh mereka. Semua pasar berevolusi dan Weather Market dapat memainkan lahan di bidang ambient music yang luas. Potensi itu ada untuk Weather Channel untuk menjadi hip, mengambil ad revenue dan membuka kesempatan baru untuk eksplorasi kreatif di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Ada banyak riset dan produksi yang dilakukan untuk menayangkan video ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, tolong like videonya dan berikan komentarmu di kolom komentar. Pasti akan ngebantu banget. Pastikan juga kamu melihat video-video saya yang lainnya, seperti The Rise and Fall of New York dan The Rise and Fall of Honda. Terima kasih sekali lagi dan stay tune untuk episode lainnya dari Company Insight minggu depan.